warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Wan Misteri. Untuk saat ini saya sedang berada di bukit, ya mungkin di tengah hutan ya, Bah, di rel perlintasan antara Sukabumi, Padalarang, Cianjur. Dan rel ini sudah mati ya, dari sekarang dari Cipatat saja mungkin rel ini bisa melintas ke daerah Cianjur dan Sukabumi. Oke, sahabat Wan Misteri, untuk saat ini Wan Misteri akan mengasih yang berbeda. Mungkin sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Wan Misteri yang telah mendukung dan mensupport channel kami sampai kami bisa menjelajah dan terus mengungkap tempat bersejarah, memberikan ilmu-ilmu serta tentang pengobatan tradisional. Dan untuk sore ini saya bersama Abah Aning akan mencari yaitu suatu pengobatan tradisional tentang mungkin putri malu atau cucuk riut kalau bahasa Sundanya. Dan ada apa dibalik tentang putri malu tersebut, nanti saya akan membahasnya bersama Abah Aning. Dan untuk itu jangan lupa tetap di like, subscribe, dan di komen ya, di share juga ke para sahabat Wan Misteri dimanapun kalian berada. Dan mungkin untuk saat ini saya akan sedikit membahas ya, Bah, tentang sebuah rel ini karena ini merupakan peninggalan sejarah juga, dan kami akan memberi bahasan sedikit sebelum kami memberikan tentang apa penerangan mungkin tentang cucuk riut atau putri malu ya, karena bisa berfungsi gitu, iya, berguna untuk ya dikonsumsi oleh kita ya, Bah. Dan untuk sahabat Wan Misteri jangan kemana-mana ya, terus tonton channel Wan Misteri. Mungkin Abah akan memberikan sedikit penjelasan untuk sahabat Wan Misteri, dan saya mengucapkan mohon maaf ya kepada sahabat Wan Misteri dimanapun kalian berada yang belum requestannya kami datangi ya, dikarenakan kami masih kurang modal atau transportasi ya, Bah. Karena Wan Misteri ini berintis dari bawah ya, sahabat Wan Misteri, sampai kami bisa menjelajah itu juga berkat dukungan sahabat Wan Misteri yang telah mensupport kita ya, sampai kita sangat semangat sekali ya, Bah, untuk mengungkap tempat bersejarah-sejarah dimanapun kalian berada. Dan mungkin Abah akan memberikan penjelasan kepada sahabat Wan Misteri sedikit. Sebelum Abah mencari ramuan kan juga ya, ramuan, Abah terutama ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat semua yang telah mendukung channel Wan Misteri, terima kasih yang sebesar-besarnya, dikarenakan tanpa dukungan kami pun kemungkinan tidak bisa melangkah lagi untuk melanjutkan tentang maupun sejarah maupun dari ya seperti kita ini sekarang lagi mau mencari tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat mungkin ya. Dan Abah sekali lagi ucapan terima kasih. Dan untuk yang request nih siapa ya yang selak kuning ya, selak kuning dan dago pakar, curug dago mungkin ya, itu yang request itu. Insya Allah Abah akan mendatangi ke lokasi tersebut dan mudah-mudahan dari tim dikasih kesehatan, dan Abah juga dan Kang Ijo semua lah. Dan untuk yang selak kuning kemungkinan dari Abah ini belum bisa mendatangi dikarenakan di sana juga nih, mohon maaf sahabat, ada senior kita ya Kang Ijo, yang channelnya udah di atas, yaitu Teteh Anggreni Putri, yang dia juga seorang penelusur yang begitu ya udah dikenal seluruh Nusantara ya, mungkin Kang Ijo. Dan dia juga begitu baik dalam penelusurannya. Dan dari kami tim Wan Misteri mengucapkan untuk Teteh juga nih salam kenal aja. Dan ini ada yang request, mungkin Teteh juga bisa lah melaksanakan karena itu kemungkinan wilayah Anggreni ini. Dan Abah mohon maaf untuk saling mendukung ya, dikarenakan kita sebagai manusia Kang Ijo tidak boleh saling menjatuhkan kan, dikarenakan hidup ini membutuhkan banyak dukungan saudara gitu kan. Jadi kesuksesan itu bukan saling menjatuhkan, justru kita saling mendukung, saling sharing. Dikarenakan sejarah maupun mistisnya caranya bagaimana, tetap itu semua ibaratnya di negara kita ini banyak lah tentang sejarah-sejarah gitu. Dan kali ini Abah nih di atas bukit ya Kang Ijo, kalau dilihat juga ya sana. Dan di ini sahabat
coba kamera. Iya. Rel perlintasan ya, Bang. Perlintasan dari Bandung mungkin Padalarang sampai Cianjur Sukabumi ya. Sukabumi ya. Dan ini kemungkinan di zaman dahulu waktu zaman penjajah ya, untuk jalan portasi kendaraan mereka untuk mengangkut barang mungkin nggak juga ya, dan lain-lainnya. Dan inilah menjadi bukti sejarah, bahkan negara Indonesia banyak sejarah dan peninggalan di zaman Belanda. Iya. Dan ini sahabat, rel ini menjadi saksi untuk kita semua, bahkan dia ini tahu waktu zaman mungkin pertempuran dahulu lah. Dan di sore ini Abah ini mengisi kekosongan waktu, sahabat, tidak menelusur, akan mencari sebuah tumbuhan yang bermanfaat ya Kang Ijul, yang Kang Ijul tadi ucapkan itu kalau bahasa Sunda mah cucuk riut ya. Cucuk riut ya. Dan sekarang Abah akan coba mencari cucuk riut itu, dikarenakan menurut keilmuan tabib, cucuk riut itu ada suatu manfaatnya yang berguna. Dan untuk itu mari kita mau nyari dulu ini. Iya, oke, sahabat misteri dimanapun kalian berada, kita akan sekarang mencari atau putih mau cucuk riut. Ada apa di balik cucuk riut? Kita cari sekarang ya, Bang. Oke, di sahabat misteri, drop like, share, dan komen ya. Cukup misteri, tidak ada misteri yang lain lagi. Ini cukup indah nih, ke Pegunungan atas ya, oke, sahabat misteri. Nah, sedang berjalan mencari ini Kang Ijul. Oh iya. Ada apa nih? Cucuk riut nih, sahabat misteri. Cucuk malu ya, ini ada manfaatnya ya. Ya. Nah, ini nih sahabat. Oh, ini banyak nih di sini. Mungkin Bang. Wah, Ya, oh ya. coba ini kalau dibilang apa ya? Putri malu ya. Putri malu, dikarenakan ini sahabat kalau disentuh tangan nih langsung menutup kayaknya nih. Tuh. Dan ya putri malu mungkin ya kalau bahasa Indonesia. Dan putri malu ini untuk sahabat ada apa ya? Ada maunatnya dan ada ceritanya. Dikarenakan di zaman dahulu maupun dari para tabib dan apa juga bukan tahu aja, cuman sesepuh Abah sebelum beliau meninggal, dia itu seorang suka mengobati aja dengan tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Dan Abah waktu itu coba mengikuti dan apa yang beliau disampaikan, dan Abah sekarang akan membagikan untuk sahabat semua. Dan ini sahabat bukan apa cuman bikin video apa ya, ibaratnya iseng ya, tapi ini ada manfaatnya untuk sahabat semua ya. Apabila ada yang minat atau bagaimana Bah caranya, dan caranya ini sahabat ini bisa di apa ya, di iya, dengan sahabat misteri ini adalah merupakan tumbuhan yang sudah terlupakan iya, Bah, di kalangan masyarakat. Nah ini kalau diambil ini sahabat langsung apa melingkup ya, menutup. Dan apa ini putri malu ini lumayan punya apa khasiat yang bermanfaat untuk apa aja Bah. Dan Abah juga pengalaman yang juga bukan Abah apa mengada-ngada, dan kemungkinan suatu alat biologi pun bisa mendeteksi dengan apa putri malu ini. Ya, putri malu ini sahabat, bila mana sahabat dari kalau ditamakan ya anak muda nih, hubungan rumah tangga mungkin kan juga ya. Nah, untuk apa Bah ini cucuk riut ini atau putri malu? Putri malu ini mempunyai manfaat yang cukup lumayan ngejo. Untuk apa aja Bah itu selain untuk para pemuda atau hubungan gitu? Fungsinya cucuk riut ini atau putri malu sahabat, ini bisa digunakan untuk yang bersuami istri ya. Bagaimana Bah caranya? Nah kebanyakan biasanya ini ngambilnya Kang Ijul cuman diambil daunnya aja ngambilnya. Nah dari Abah ini beda, dikarenakan Abah juga ini diberitahu dahulu ya. Jadi yang bagusnya itu apanya? Dari tangkainya semua dari atas ya. Mungkin ininya bisa dibuang ini apanya? Ya kalau ininya bisa dibuang, ini bunga-bunganya. Jadi bagaimana Bah caranya? Jadi bukan cuman daunnya aja yang diambil, tapi direbus dengan tangkainya. Kalau bawa kita alat ini bisa diputus ya, ibaratnya panjang lah. Putri malunya bisa dipotong jadi beberapa bagian, dan ini langsung sama tangkainya Kang Ijul direbus ya. Dan setelah itu bagaimana Bah airnya? Nah 1 gelas aja masukin aja. Tapi ada ya, ada tambahannya.
gunakanlah campurannya dengan apa ya, gula merah tapi yang asli. Kalau bahasa Sunda itu gula kaung, kalau bahasa Indonesia mungkin gula aren ya, gula aren asli. Gula aren, dan manisnya itu jangan manis sahabat seperti manis buah kopi, dikarenakan menurut ilmu tabib gula aren itu ada energi yang cukup bagus juga untuk campuran tentang hubungan tim suami istri. Setelah direbus dan dicampur itu, ini tidak ada efek samping apapun sahabat ya, langsung diminum. Dan fungsinya bukan untuk itu aja Kang Ijo, jadi bisa untuk kolesterol seperti ginjal ya, dan melancarkan buang air kecil ya. Dan putri malu ini kemungkinan di dahulunya itu Kang Ijo ya, maka ini bermanfaat, banyak yang menggunakan di zaman dahulu. Gimana Bah ini ceritanya Bah, saya pengen tahu, bisa disebut putri ya, malu ya. Abah juga sih kalau ibaratnya bercerita ya, karena ini suatu pengalaman, kemungkinan ya kalau dicari solusinya awal mulanya ini bagaimana, kemungkinan ya Abah juga ini harus menggunakan secara gambarannya juga karena ya, saya juga sangat penasaran ya, dikarenakan kenapa kok jadi putri malu, dan apakah dia akan coba untuk mendeteksi tentunya. Dan sahabat, Abah akan coba ini mencari awalnya kok ini bisa digunakan untuk kebutuhan dan pengobatan yang begitu bermanfaat ya. Dan untuk sahabat semua bila mana membutuhkannya yang gini, banyaklah di kampung-kampung ibaratnya bisa dan mudah ini Pak, nggak ada efeknya. Insya Allah putri malu ini tidak ada efek samping sahabat, dikarenakan ini alami, tidak ada kimia yang kita dicampur, cuman ya campurannya itu yang Abah katakan tadi, yaitu gula aren, karena gula aren itu mempunyai kalau dibilang zat besi yang bagus juga untuk campuran, tapi jangan terlalu manis. Nah, manisnya buah kopi ya, jadi kalau sahabat mau mengikuti merebus putri malu ini, cuman bukan daunnya aja sahabat, jadi sama ininya dipotong-potong jadi beberapa bagian. Jadi karena kan dari ininya ada manfaatnya justru dari sininya. Ya kata sepuh Abah dulu. Dan maka Abah sekarang disampaikan untuk sahabat yang berminat, ini bisa menguasai kolesterol, darah tinggi, dan hubungan suami istri ya, terutama dikarenakan merupakan kalau kita hubungan kurang baik lah ya. Walaupun kita banyak segala-galanya, kalau yang satu kurang kemungkinan itu jadi masalah juga. Dan Abah memberi pengalaman nih dari ramuan kampung juga, pengobatan ini dari dahulu, dan Kang Ijo nanya ada sejarahnya atau tidak, kemungkinan Abah akan coba ya Kang Ijo nya. Oke, untuk sahabat Misteri dimanapun kalian berada, tetap dukung channel Misteri, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Dan kita akan menceritakan ada apa di balik putri malu ini, dan mungkin ada ceritanya yang disebut putri malu itu apa. Nanti Abah akan mencoba dengan pengalamannya, mungkin pengalaman Abah yang tertera ya nanti, dan akan Abah jelaskan kepada Misteri. Jadi begini Kang Ijo, harus berdiri nih ya. Putri malu ini dulunya sahabat ya, kalau percaya ya, namanya ini seman rekaman gambaran aja. Sebelum namanya putri malu ini namanya duri telingkup. Duri telingkup ya, dikarenakan disentuh langsung nutup ya. Nah, menurut cerita Abah nih ya, pengalaman, dan percaya atau tidak itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Cuman Abah cuman gambaran. Dan setelah ditemukan beberapa ahli pengobatan ilmu tabib, dan akhirnya putri malu ini dinamakan putri malu dikarenakan ini dari zaman kerajaan Kang Ijo. Kalau menurut prediksi Abah ini dari zaman kerajaan sebelum Pajajaran pun ini udah dipakainya. Makanya kenapa kok jadi putri malu? Menurut gambaran Abah ini waktu dulu dari kerajaan ya Kang Ijo, ada seorang pengantin lah yang baru nikah. Waktu itu mereka hubungannya kurang harmonis dikarenakan
dari seorang laki-lakinya kemungkinan mengalami kurang fit mungkin ya. Oh, iya. Nah dari situlah dia bertanya kepada seorang tabib yang berpengalaman gimana sih waktu itu sampai dia bisa menamakan sampai sekarang Putri Malu. Nah dari situ si cowok itu mencari, yang dicari ya kalau dulu ini sahabat duri telingkup. Kata tabib itu menurut prediksi Abah, coba cari yang bernama duri telingkup. Dan pria itu dia berangkat kawa sama ya kemungkinan waktu itu berjuri lah. Iya. Dan dia berangkat ke hutan, dan begitu dia melangkah menginjak seperti ya duri ini, dan duri itu langsung menutup. Mungkin kata tabib itu yang dicari itu mungkin ini. Iya. Dan akhirnya si duri ini bawahnya kan hijau, dan dicoba direbus diolah ya. Sampai menjadi, setelah diolah sahabat, ternyata Putri Malu ini mempunyai kesehatan yang hebat karena bisa mampu menahan dari energi ya hubungan suami istri lah, ibaratnya berjam-jam gitu kan. Iya. Cuman jangan daunnya aja, harus semuanya kan, ya cuman dipotong-potong gitu. Jadi berapa bagian. Dikarenakan ini waktu di zaman ini ada kerajaan namanya Singasari. Ini udah berdiri ya, kerajaan Singasari. Ya, dari sampai kemungkinan sampai Pajajaran ya. Nah dari situlah tabib itu mengatakan, karena kamu sembunyi hubungan ini baiknya mulanya dari situ. Dan udahlah, kata tabib itu, duri ini akan saya kasih nama Putri Malu. Dikarenakan ceweknya itu waktu itu mau nanya itu sebenarnya malu Kang Ejo. Iya. Makanya ke tabib gitu gimana? Ya malunya kan itu tentang hubungan intim ya. Tapi kan kalau ibaratnya disembunyikan juga kalau apa ya, kemungkinan dia kan kurang harmonis. Dan akhirnya dia menanya, dan akhirnya si tabib itu mengasih nama duri telingkup itu diubah menjadi nama Putri Malu. Dikarenakan waktu itu si putrinya itu memang malu juga sih. Nah itulah menurut prediksi yang Abah rekam, dan ini menjadi bukti bahkan Sang Pencipta menciptakan tumbuhan-tumbuhan begitu banyak yang bermanfaat dengan maupun dari segala kalau kita bisa mencarinya dan tahu olahannya di seperti dataran-dataran begini, ini bisa dicari ya untuk pengobatan diri kita pribadi. Dan insya Allah untuk sahabat semua, Abah akan mendatangi Curug Dago ya kalau udah ada rezekinya. Dan untuk Selak Kuning yang tadi Abah ucapkan, Abah mohon maaf belum bisa datang dikarenakan di situ juga kita harus saling menghargai Kang Ijo ya. Di sana ada teteh yang saya hormati, beliau senior lah dan udah terkenal di Nusantara, dan dia itu cukup baik juga. Dan dari Abah, dari tim semua mengucapkan salam bersahabat dan salam bersejahtera untuk teteh Anggra ini. Dan kami ini dari Cirawa Mekar untuk mencoba mencari tentang sejarah-sejarah. Dan One Misteri sahabat bukan yang dibilang setting maupun rekayasa, kemungkinan untuk Abah ya Kang Ijo seadanya. Dikarenakan kalau sejarah cuman rekayasa atau setting, kemungkinan itu jadi malapetaka untuk kita juga pribadi. Dikarenakan sejarah itu kalau udah tahu cerita itu ternyata itu. Kalau kita ibaratnya cuman grupak-grupuk kayak yang lain-lain, kurang ditontonnya kurang enak, kemungkinan sahabat juga tidak mungkin bisa menilai dikarenakan supranatural yang senior dari Abah pun banyak bisa melihat lah ibaratnya bagaimana kontennya Abah. Dikarenakan Abah ini orang biasa sahabat, cuman Abah punya pengalaman sedikit dari beliau dulu meninggal. Gunakanlah pengalaman sebaik-baiknya, dikarenakan diamalkan pengalaman. Sama juga kita memberi semangat sama ibaratnya dari negeri kita, di negara kita ini pengalaman-pengalaman dan bermanfaat. Jangan sampai kita punya rasa ego, dikarenakan untuk apa sih kita merasa jago atau merasa hebat, tidak.
karena kita akan mati sahabat semua. Wah bah itu mah bagaimana nanti aja ya, ibaratnya tetap aja emang ya, tapi tetap yang namanya aja itu akan menyebut. Maka punya pengalaman ibaratnya kita merasa bagus atau hebat, itu diberi mujizat atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan gunakanlah ilmu itu sebaik-baiknya biar ilmu itu bisa nanti menjemput kita dengan baik juga, dikarenakan ilmu itu bisa menjadi dakwah. Walaupun kita lagi kesulitan, ilmu itu bisa berbicara, andaikannya orang itu baik menggunakan saya ibaratnya. Nah, maka dari itu untuk sahabat semua, mudah-mudahan dari kami tim Bahan Misteri mengucapkan terima kasih yang telah mendukung, merespon dan mensupport sampai Abah bisa melanjutkan perjalanan tentang sejarah maupun mistis ya, misteri yang lainnya. Dan di sore ini Abah membuka tentang yang tadi ini Kang Ijo, Putri Malu. Putri Malu, dan sekarang namanya sahabat ini Putri Malu ya. Nah seperti ini sekarang nih, maka dibilang Putri Malu sahabat nih. Coba kamera. Nih kalau disentuh, nah ini langsung mati. Nah, tuh langsung mati. Cuman ini bermanfaatnya cukup sangat dahsyat sekali ya. Cuman bah itu apa bisa dicoba, bisa, tapi jangan sekali Kang Ijo. Ini bisa sekali dua kali ya. Waktunya coba dulu seminggu atau 2 minggu, coba lagi 3. Tapi ini pernah dibuktikan bisa. Asal caranya bagaimana. Jadi ini cuman bukan diambil daunnya aja sahabat. Jadi bukan pergi ke hutan andaikan cuman gini ya, andai ini praktek cuman diambil ininya aja. Enggak jadi diambil sama apa? Sama tangkainya. Kalau bawa pisau kita bisa diputus ya. Kalau ibaratnya bah panjangan ya bisa dipotong lah jadi beberapa potong, dan itu langsung direbus. Airnya segelas saja. Dan tambahannya seperti Abah katakan tadi yaitu gula aren ya. Karena gula aren itu cukup baik untuk menambah untuk daya tubuh, dan jangan terlalu manis seperti manis buah kopi. Mungkin cuman itu Kang Ijo yang Abah sampaikan. Dan untuk sahabat semua, bila mana kata-kata Abah ada yang kekurangannya, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan manusia itu tidak luput kesalahan dan kekurangan ya mungkin Kang Ijo. Karena kan kalau ibaratnya Abah udah ngucap salah, kemungkinan tidak bisa balik lagi diambil. Maka dari itu Abah mohon maaf. Sekali lagi untuk sahabat semua yang telah mendukung, dan untuk yang request yang Abah belum bisa didatangi, insya Allah di tim semua bisa diberi kesehatan, ada rezekinya, Abah akan coba untuk melangkah. Dan untuk yang request apa dago curug dago itu apa bukan Kang Ijo, Sukabumi katanya, Sukabumi, Garut, Cianjur juga ada ya. Dan Cianjur ini yang kebanyakan untuk sahabat Bahan Misteri yang ada di Cianjur, insya Allah lah Abah suatu saat kesana lagi dan akan membongkar tentang sejarah-sejarah yang sahabat di request. Mungkin cuma itu Kang Ijo Abah sampaikan. Oke sahabat Bahan Misteri dimanapun kalian berada, itu dia pengobatan tradisional menggunakan Putri Malu atau daun telingkup ya pada zaman dahulunya. Dan untuk yang ingin mengambilnya ini harus hati-hati dikarenakan banyak durinya. Ya saya juga tadi sempat terkena durinya, lumayan nih wow, durinya juga ya. Jadi gatal gitu ya. Oke sahabat Bahan Misteri dimanapun kalian berada, terima kasih banyak yang telah mendukung dan mensupport channel Bahan Misteri sampai kami melangkah dan terus melangkah mengungkap tentang sejarah dan mistis dimanapun tempat kalian berada. Dan untuk sore hari ini mungkin cukup segitu saja pengalaman yang telah Abah berikan kepada para sahabat Bahan Misteri. Semoga pengalaman tersebut bermanfaat dan bisa mengatasi segala keluhan yang dimiliki oleh para sahabat Bahan Misteri. Dan untuk itu saya dan Abah Aning mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.